Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Juanda. Pada video kali ini saya melanjutkan tugas pemrograman web unit 1 oleh Bapak Ridwan. Ada disuruh buat dengan tugas yaitu struktur halaman website ya. Di sini saya sudah membuat kode-kodenya aja karena saya sudah membuat kodenya. Saya di sini akan menjelaskan aja setiap kode-kode yang saya buat. Kita ke hasilnya dulu ya. Nah, untuk hasilan tampilnya ada seperti ini ya. Ini adalah struktur halaman websitenya ya. Jadi kita langsung ke ini, jika kita pencet ke sejarah dia akan ke sejarah, geografis dia akan ke geografis, wisata ke wisata. Setelah itu ada Banda Aceh museum dan boleh, karena di sini saya kuliahnya di Banda Aceh jadi saya sesuaikan aja websitenya tentang Banda Aceh ya. Untuk kodenya itu yang pertama ya seperti biasa HTML5 enter dengan titelnya Kota Banda Aceh. Ini dengan bagian kepalanya ini Kota Banda Aceh. Untuk header nih tampilan pertama yang di atas nih, yang ini bagian ini Banda Aceh dan Kota Metropolitan nih sedikit nih. Di sini kita mengetikkan header H1 untuk bagian pertama yaitu Banda Aceh seperti ini. Begitu tag P-nya ini paragraf dekat header pertama yaitu kota, sesuaikan aja dengan Banda Aceh, pengertian dari Banda Aceh atau apa yang terkait dengan Banda Aceh kita jadikan tag paragraf pertama yang di atas nih. Lanjut, saya ada meletakkan navigasi. Ini namanya adalah navigasi di struktur halaman website. Setelah header saya meletakkan navigasi. Nah, di dalam navigasi ini saya membuat UL nya, atau jika kita klik dia akan langsung berpindah seperti yang saya tampilkan tadi, itu dengan kode UL LI ahref dengan namanya yaitu sejarah geografis wisata. Untuk tag pagar sejarah ini agar bisa berwarna biru seperti ini bergaris dan dia langsung pindah tempat gitu, karena nanti ada kita panggil ID-nya kan. Itu untuk bagian header kedua. Ini untuk bagian header sih. Di dalam header nih saya ada masukkan navigasi ini. Header itu dimulai dari sini dan ditutupin di dalam sini. Di dalam headernya ada navigasi. Itu header pertama. Nah, itu ada konten utama atau setelah header gitu kan. Di sini saya memasukkan div ID-nya konten yaitu konten ini. Itu kita masukkan artikel. Nah, di sini karena saya memasukkan artikel sejarah dari Banda Aceh gitu kan. Tetap tadi kan udah H1, berarti kita buat H2 gitu kan, sejarah. Itu dengan di sini saya ada memanggil gambar sejarah. Di sini saya sudah menyimpan gambarnya dan sudah saya simpan di satu folder yaitu folder Banda Aceh ini. Di sini dia foldernya DD. Nah, ini saya simpan di dalam sini gambar-gambarnya yang sudah saya download kan. Untuk hasilnya seperti ini kan. Nah, di sini saya memanggil kode untuk memanggil gambarnya imgsrc search dengan widthnya besarnya itu besarnya 400 px dan height-nya 400 px lebar dan panjangnya itu segini. Ini sesuaikan aja sesuai yang kalian mau ya, kalian atur lah, atau lebih bagusnya lebih dibesarin lagi lah, karena saya buat segini aja karena untuk belajar awal-awal ya kan. Begitu di sini di dalam sejarah ini saya ingin menampilkan informasi gitu kan di dalam bawah gambarnya nih. Jadi saya beri tag P paragraf. Dalam paragraf ini saya memasukkan beberapa kata-kata tentang Banda Aceh atau tentang sejarah dari Banda Aceh lah gitu kan. Dari Google saya tempel aja kemari di tag
paragraf pertama, situ UL, saya tambahkan lagi LI. Ini untuk bagian teks yang di setelah ini. Nah, itu saya beri nama LI. Setiap teks nih titik nih saya beri LI itu UR. Dan artikel ini dimulai dari sini dan diakhiri dari sini. Ini untuk artikel pertama. Nah, selanjutnya ada artikel kedua. Ini kan tetap dia di dalam satu konten kan, satu konten. Jadi tetap di sini kita panggil artikel geografi dengan ID-nya geografis. Ini ID-nya dengan namanya geografis karena tetap di dalam satu konten, jadi tetap pemanggilannya H2 geografis. Dengan kita panggil gambarnya IMG peta nih. Untuk bagian geografis saya memasukkan peta ya, peta dari Banda Aceh, apa-apa aja yang terletak di dalamnya gitu kan. Saya ini sesuaikan aja ukurannya di sini 400. Kan tadi yang pertama tuh ukurannya 400. Jadi yang kedua juga 400, berarti dalam gambar tuh sama ukurannya. Nih dia. Kan sama kan? Atas dan bawah. Ini untuk atas dan bawah sama. Nah, saya juga mau setelah gambar ini saya menampilkan teks gitu kan, paragraf tentang secara geografis Kota Banda Aceh gitu kan. Sesuaikan aja, ngambil dari Google juga. Saya beri tag P, saya copy ke kemari dan saya akhiri dengan artikel. Ini untuk artikel kedua, yaitu bagian geografis. Lanjut, sama juga ada artikel wisata kan, di bawahnya ini ada wisata. Di wisata ini saya memasukkan section. Nah, section untuk kan wisata di Banda Aceh kan ada banyak, jadi kita menggunakan section nih. Jadi untuk bagian wisata ini saya beri paragraf aja kayak gitu, artikel ID wisata, H2 wisata karena masih dalam satu konten. Bagian tengah gitu saya beri teks P-nya itu tentang Banda Aceh secara wisata, ada apa-apa aja gitu kan. Itu bagian section pertama. Nah, saya akan menampilkan karena di wisata Banda Aceh ada 1, 2, 3. Nah, saya di sini kan ada banyak, jadi saya buat 3 aja lah gitu kan. Jadi saya menggunakan tag section ya. Nah, di dalam section pertama ada yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, tidak terkenal lagi dengan terkenal lagi dalam identik Aceh, pasti terkenalnya dengan Masjid Raya Baitur Rahman kan. Sama juga IMG SRG saya panggil kan. Gambarnya nih, kode ininya saya panggil. Di sini saya sama juga seperti yang di atas, 400. Jadi dia tetap sama gambarnya. Jika teman-teman mau mengubahnya lagi nggak apa-apa juga. Misalnya kita ubah 800. Nah, dia akan membesar seperti ini kan. Panjang gitu kan. Coba kita ininya tetap 400. Lebarnya ini kita buat 900. Dia akan melebar. Nah, seperti itu. Ini sesuai 400 saja. Untuk width untuk lebar, height ini untuk panjang. Nah, di Masjid Raya Baitur Rahman di sini sepertinya terlalu jelek misalnya kita buat seperti ini ya. Cantiknya lebih memanjang gitu kan. Jadi kita ubah aja di sini. Jadi 900 misal. Ctrl S. Jangan lupa di Ctrl S ya, disimpan. Nah, seperti ini gitu. Nah, di dalam Masjid Raya Baitur Rahman kan nggak mungkin kita tampilkan web cuman gambarnya aja gitu. Orang luar tidak akan tahu tuh apa gambarnya. Nah, jadi kita masukkan paragraf juga, teks paragraf untuk teks di bawahnya untuk mengenalkan Masjid Raya itu dibangun pada kapan, di bawah pimpinan siapa, masjid ini populernya karena apa gitu kan. Berdiri tegak, bangunan di sekitarnya itu gimana gitu setelah tsunami gitu kan. Saya memasukkan ini dari Google gitu kan. Google, artikel di Google saya copy taruh di tag P ini biar untuk memudahkan yang membaca web nih
tahu gitu akan masjid raya. Nah, sama juga di section 2, yaitu di section nih, ini kalau misalkan tadi kan satu konten tuh kan H2 kan. H2 itu untuk bagian wisata dan geografis nih untuk konten kedua. Nah, kalau di section ini ada masuk baru, jadi dia konten ketiga, jadi H3. Itu tadi Masjid Raya H3. So, ini H3 Museum Tsunami. Habis Masjid Raya ada Museum Tsunami. Nah, di Museum Tsunami ini terletak banyak kali peninggalan yang terkena tsunami gitu kan. Banyak di dalamnya ada lukisan-lukisan dari pelukis gitu kan. Nah, di section 2 H3 nih Museum Tsunami, saya panggil juga IMG SRC Museum dengan tinggi dan lebarnya. Lebar dan tingginya 400. Saya juga ini mau mengubah ya, misalnya di sini 800 lah. Biar lebih panjang gitu kan. Nah, seperti ini kan panjang. Ini untuk gambarnya kalian bisa ambil dari Google aja ya. Nah, di Museum Tsunami ini juga masa kita tampilkan gambar doang gitu kan. Jadi lebih identik lah kita beri teks gitu biar tahu yang pembaca web saya ini bisa jadi tahu apa aja tentang Museum Tsunami. Nah, ini sama juga kita beri tag P habis itu ininya paragraf-paragraf nih kata-katanya ini kita ambil dari tentang Banda Aceh aja di Google gitu kan, copy itu tag P. Nah, ini untuk section kedua dimulai dari sini, diakhiri dari sini. Untuk section pertama tadi dari mulai dari sini, diakhiri di sini. Tuh. Jadi setiap section dia di beda-bedakan nih section, tutup section 1 nih untuk Masjid Raya. Itu section 2 nih. Pertama nih, kedua tutupnya untuk section kedua gitu. Jadi biar lebih teratur gitu, nggak berantakan. Misal kalau sectionnya ditaruh di paling bawah, dia akan bentrok, dia nggak tahu dia web ini mau baca yang mana gitu kan, akan teracak-acak dia gitu. Nah, untuk section ketiga ada Pantai Ulele ya. Di Banda Aceh itu terkenal dengan Pantai Ulele gitu kan. Banyak pengunjung ke sana. Karena di awal tuh pantai itu adalah yang tsunami itu dari Pantai Ulele gitu kan. Setahu saya. Maaf jika salah ya. Section kita panggil section 3, section H3-nya Pantai Ulele, sama juga panggil gambarnya Ulele kayak gitu kan. Habis itu ini gambarnya saya di sini menggunakan width sama gini kan, saya mau ubah juga di sini misalnya jadi 700, dia akan terubah. Karena di sini tadi 900, 800, 700, jadi kayak gini ya kan, sesuaikan aja sekalian mau tampilkan gitu yang cantik gitu kan. Nah, sama juga di Pantai Ulele nih, apa sih dalam Pantai Ulele itu mengapa lebih terkenal di Banda Aceh gitu kan. Nah, di sini kita buatlah tag paragraf gitu kan. Jika teman-teman ingin menambahkan gitu kan tentang Pantai Ulele gitu kan, misalnya banyak, tambah aja di sini misalnya tambah gitu kan. Jangan lupa meletakkan P-nya ini sesuai ya. Misal udah di awal kata gitu paragraf gitu kan, tag P, itu tag P-nya buat di setelahnya selesai katanya, jangan di tengah-tengah sini, nanti kalian buat tag P gitu kan, dia akan cuman sampai sini, ini di luar section 3 gitu kan, jelek, akan teracak kayak gitu kan, nggak bagus. Nah, jadi itu sih untuk bagian artikel di section gitu kan. Artikel sectionnya kan ada 1, 2, 3, itu tadi Masjid Raya, Museum, dan Pantai Ulele. Ini artikel nih dimulai dari artikel wisata nih dan diakhiri dengan artikel di section ketiga gitu kan. Untuk di bagian div kita bungkus dalam div nih, kontennya ini kita bungkus dalam div. Lanjut ada sidebar. Nah, untuk sidebar ini biasanya untuk menggunakan atau memasukkan logo gitu kan. Nah, di sini saya sudah mendownload dari Chrome, Google. Saya mendownload logo Banda Aceh. Karena dengan cara nih kita membuat sidebarnya dengan cara aside, tag aside H2 heading 2 yaitu Banda Aceh. Ini Banda Aceh dengan paragrafnya kota metropolitan terbesar di Provinsi Aceh. Ini yang saya letakkan di atas nih. Dengan figur nih untuk logo ya, logo ini. Logo Banda Acehnya saya download, saya panggil gitu kan, logo PNG nih. Situ alt logo PNG untuk memanggilnya. Itu caption
logo Banda Aceh di bawahnya ini. Habis itu figur, aside, dan main. Main ini dimulai dari sini untuk konten utama. Main dimulai dari artikel sejarah sampai dia membungkus sampai sidebar, dia dibungkus semua gitu kan. Kalau aside itu untuk sidebarnya dimulai dari sini ke sini agar menampilkan nih gitu kan. Nah, pasti habis setelah website tuh ada footer ya di bawahnya biasanya gitu kan. Di sini saya menampilkan footer ini pemerintah Kota Banda Aceh dengan kodenya tuh seperti ini. Footer itu panggil tag P dan copy .2 seperti itu kodenya. Itu pemerintah Kota Banda Aceh atau Aceh besar pun bisa juga misalnya ya. Tambahkan Ctrl S. Nah, pasti dia akan menambahkan di sini Aceh besar gitu. Dan di awal dengan footer di sini dan ditutup di sini. Tag P-nya ini untuk membungkus pemerintahan Kota Banda Aceh dan Aceh besar gitu kan. Nah, seperti itulah hasil dari struktur halaman website. Nah, kita harus memperhatikannya jika kita ingin membuat struktur halaman website supaya tag-tagnya itu tidak berantakan, tidak hancur kemana ke sini. Jadi kita beri biar lebih mudah, kita beri komentar seperti ini atau kita spasi-spasiin antara tiap kode kayak gitu kan, biar lebih memudahkan kita mengetahui di mana letak-letak ini. Gitu sih saran dari saya. Jadi sangat mudah untuk mengetahui struktur halaman website dari Banda Aceh. Nah, di dalam navigasi ini tadi buat seperti ini supaya dia kalau diklik sejarah ke sejarah, geografis ke geografis, wisata ke wisata. Ini dengan kodenya ini seperti ini ya. Jadi setiap artikel ID itu dibuat tag kayak gini, sejarah, artikel ID geografis agar dipanggil ke navigasi seperti itu. Nah, sudah sih. Sampai sini saja penjelasan video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya karena saya di sini baru belajar juga, jadi saya baru memahaminya. Jadi gitu saja sih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.